Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini izinkanlah Bapak menyampaikan materi PAI kelas 12 dengan judul Munakahat. Sekali lagi judulnya Munakahat, yaitu pernikahan dalam Islam. Bahkan di dalam buku judulnya itu Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga. Mari kita lihat kompetensi dasar mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Jadi mudah-mudahan satu persatu kita akan melaluinya. Yang pertama, mengevaluasi bagaimana ketentuan pernikahan dalam Islam. Ini adalah tujuan pembelajaran. Jadi dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning atau pendekatan scientific learning dalam pembelajaran pernikahan dalam Islam, maka diharapkan peserta didik itu mampu yang pertama sampai selanjutnya, itu diantaranya adalah mampu menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Nah, banyak sekali poinnya, itu secara garis besarnya. Kita lewat saja ya. Peta konsep, ada pengertian, ada hukum nikah, tujuan nikah, rukun nikah, kewajiban suami istri, hikmah nikah, ada istilah talak, ada istilah iddah, ada istilah rujuk, ada ila, ada li'an, ada zihar, ada khulu, ada fasah, dan ada perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Ya, di awal pembelajaran ini kita akan membacakan surat An-Nisa ayat 1 sampai 4. Mari kita baca ayat ini minimal satu ayat. Ya. Untuk selanjutnya ayat 2, 3 dan 4 kita lewat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Nah, yang pertama ketentuan hukum nikah. Ya. Yang pertama pengertian munakahat. Munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Kemudian hukum nikah. Pertama, hukum nikah itu bisa sunnah, yaitu bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan. Itu hukumnya sunnah. Kemudian hukum nikah bisa wajib bagi siapa? Yaitu bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina. Jadi bedanya yang pertama dan yang kedua adalah soal masalah pengendalian diri. Jika sudah mampu ingin menikah,
tapi masih mampu mengendalikan diri, tidak terjerumus kepada perbuatan zina, maka hukumnya sunnah. Beda dengan yang kedua, hukumnya wajib, yaitu bagi orang yang sudah mampu untuk menikah dan memang mau menikah, serta dirinya merasa khawatir jika berlama-lama akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Kemudian hukum nikah yang ketiga adalah makruh. Bagi orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya. Lalu yang keempat adalah haram bagi orang yang ingin menikah dengan maksud menyakiti pasangan yang akan dinikahinya. Ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nikah. Artinya, wahai para pemuda, jika di antara kamu sudah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah, karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan atau kehormatan. Dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjaga baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tujuan pernikahan. Yang pertama, tujuan nikah adalah untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Sebagaimana yang sering kita dengar bahwa tujuan nikah adalah mawaddah warahmah atau mawaddah dan rahmah. Bagaimana surat Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tujuan nikah itu dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Jadi tujuan nikah yang pertama dan utama menurut Islam adalah untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian yang kedua adalah untuk memperoleh ketenangan hidup. Ini pun terdapat di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Jadi tujuan nikah yang kedua adalah untuk memperoleh ketenangan hidup. Lalu yang ketiga, tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan birahi atau kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Dan yang kelima, untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Itulah di antara tujuan pernikahan. Adapun rukun nikah. Rukun nikah yang pertama ada calon suami. Syarat-syaratnya yang pertama, seorang laki-laki dewasa beragama Islam, tidak terpaksa, tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh, dan yang terakhir bukan muhrim dari calon istrinya. Itu adalah calon suami. Kemudian rukun nikah yang kedua adalah calon istri. Syarat-syarat seorang calon istri adalah pertama, seorang wanita yang cukup umur. Kemudian yang kedua, bukan perempuan musyrik. Yang ketiga, tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain. Kemudian yang keempat, bukan mahram calon suaminya. Dan yang kelima, tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh. Rukun nikah yang ketiga adalah adanya wali nikah. Yang disebut dengan wali adalah orang yang menikahkan. Jadi yang namanya wali nikah adalah wali yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. Adapun pembagian wali, yang pertama
Wali nikah ini maksudnya ya. Jadi wali nikah yang pertama adalah wali nasab dan yang kedua wali hakim. Wali hakim yaitu kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Dan Menteri Agama melimpahkan kepada pembantunya, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan. Ya, itu namanya wali hakim. Sedangkan wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkannya. Syarat-syarat seorang wali nikah. Yang pertama tentunya harus beragama Islam. Yang kedua harus laki-laki. Yang ketiga balik dan berakal. Kemudian yang keempat merdeka dan bukan hamba sahaya. Lalu yang kelima bersifat adil. Dan yang keenam tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun nikah yang keempat, adanya 2 orang saksi. Jadi sebetulnya yang hadir di acara akad nikah itu semua saksi. Tapi yang berhak menandatangan di atas dokumen pernikahan hanya 2 orang. 1 orang diambil dari pihak calon mempelai laki-laki dan 1 orang lagi diambil dari pihak calon mempelai perempuan. Adapun syarat-syarat saksi ini banyak sekali. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua harus laki-laki. Yang ketiga balik dan berakal sehat. Kemudian yang keempat dapat mendengar, yang kelima dapat melihat, kemudian dapat berbicara, lalu adil dan tidak dalam keadaan ihram haji dan yang kelima rukun nikah itu adalah adanya ijab qabul. Ijab artinya ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada laki-laki. Kemudian sedangkan qabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan nikah. Itulah pengertian kemudian hukum dan rukun nikah. Lalu ada judul muhrim. Pengertian muhrim secara bahasa berarti diharamkan. Dalam masalah fikih, muhrim bermakna wanita yang haram dinikahi. Siapa saja wanita yang haram dinikahi? Ya, yang pertama wanita yang haram dinikahi dengan sebab karena keturunan ya, atau karena nasab. Yang pertama ibu kandung dan seterusnya ke atas. Jadi seorang laki-laki tidak boleh menikahi ibu kandungnya dan seterusnya ke atas. Kemudian yang kedua anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Jadi seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan anak perempuan kandungnya. Kemudian yang ketiga saudara perempuan ya. Jadi seorang kakak nggak boleh nikahin adik, seorang adik nggak boleh nikahin kakaknya. Kemudian yang keempat adalah anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Berarti seorang paman nggak boleh nikah dengan ponakannya. Dan yang kelima anak perempuan dari saudara perempuan. Sama ini pun ya. Jadi seorang laki-laki yang statusnya paman atau uang nggak boleh nikahin keponakan. Yang kedua, karena ada pertalian muhrim dengan istri. Ya. Kemudian yang ketiga, karena hubungan sepersusuan, yaitu ibu yang menyusui saudara perempuan sesusuan. Jadi muhrim itu adalah orang yang haram dinikahi. Kenapa orang itu haram dinikahi? Sebabnya ada 3. Yang pertama karena keturunan, yang kedua karena adanya ikatan pertalian muhrim dengan istri, kemudian yang ketiga karena hubungan sepersusuan. Lalu yang keempat karena perkawinan. Ini banyak, ada 4 ya.
Jadi ada wanita yang asalnya boleh dinikahi tetapi menjadi tidak boleh karena adanya perkawinan. Yang pertama ibu dari istri, berarti mertua. Kemudian yang kedua anak tiri apabila suami sudah berkumpul dengan istrinya. Kemudian yang ketiga ibu tiri baik sudah dicerai ataupun belum. Dan yang keempat adalah menantu. Ini adalah dalil nakli Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Nanti silakan dilihat di Al-Qurannya, ini adalah artinya. Kita lewat. Nah, sekarang kewajiban suami dan istri. Apabila ada seorang laki-laki sudah menikahi seorang perempuan, resmilah mereka menjadi suami dan menjadi